e-commerce toko sepatu online. Nah, berikut ini yang menjaga kasir itu nggak harus masak gitu. Jadi ada perannya tersendiri gitu. Karena saya masih pemula ya. Jadi untuk memudahkan saya juga untuk membacanya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifaul Khairuddin, siswa Neoversity yang menerima beasiswa yang akan diberangkatkan di Della Metabilano. PD. PD dulu Mas. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan final project saya. Ya, jadi final project yang saya buat adalah tentang e-commerce toko sepatu online. Nah, berikut ini untuk operasi dasarnya yang saya buat itu ada ya user untuk registrasi, login, edit data. Kalau semisal kayak lupa atau ada password, username yang lupa bisa diedit nanti. Nah, atau registrasi ulang lah gitu. Terus ada kategori. Nah, kategori ini bisa melihat semua kategori. Nah, terus melihat apa saja sih produk-produk yang ada di kategori tersebut. Terus yang kedua ada yang ketiga ada produk. Nah, produk ini kita membuat untuk memasukkan produk baru, edit data produk. Kalau semisal stoknya habis atau ada stok ini barang ini udah gak ada, mau dihapus itu, atau melihat semua produk menggunakan filtering, pakai filtering semisal nama, max harga, minimal harga gitu. Terus yang keempat ada keranjang. Ini menyediakan untuk user menyimpan dulu barang atau produk yang checkoutnya nanti aja, tak simpen dulu lah gitu. Nah, terus setelah itu ada penghapusan, dihapus datanya karena nggak jadi gitu, dibatalin. Terus yang kelima ada transaksi atau checkout. Nah, checkout ini bisa langsung dari produk, tidak usah dari keranjang pun bisa. Nah, gitu. Tapi untuk transaksi checkout ini dari keranjang pun bisa. Jadi ada dua, dari produk langsung bisa, dari keranjang langsung juga bisa. Nah, melihat semua. Jadi sebagai user sudah transaksi berapa, apa saja gitu. Terus selanjutnya, nah, proses sebagai user itu pertama registrasi, terus login, nah, terus melihat atau mencari produk. Nah, dari melihat mencari produk ini bisa langsung loncat ke proses kelima yaitu checkout, atau dimasukin dulu ke keranjang baru nanti di checkout. Begitu. Terus, nah, untuk fitur dan fungsionalitas keamanan kita menggunakan autentifikasi dari JWT. Nah, autentifikasi adalah proses verifikasi identitas pengguna agar dapat mengakses kebutuhan tertentu, dan untuk autentikasinya kita menggunakan extension dari Flash, yaitu Flash JWT Extended. Nah, untuk validator ini, yang kedua ini ada validator. Nah, validator data atau yang biasa kita kenal sebagai validator ini adalah proses pemeriksaan apakah data yang diinputkan atau dimasukkan ke dalam inputan sudah memenuhi aturan atau format yang ditetapkan. Tuh. Nah, selanjutnya, nah, untuk alur atau pola kode ini sesuai yang direkomendasikan kemarin waktu itu, memakai alur atau pola kode MVC atau Model View Controller. Nah, seperti ini. Jadi dipisah. Nah, untuk apa? Agar lebih kayak errornya kita menemukannya lebih mudah, atau semisal kalau analogikan itu seperti yang menjaga kasir itu nggak harus masak gitu. Jadi ada perannya tersendiri gitu. Terus kita lihat di kode. Nah, ini kita
kita pakaikan juga seperti dokumentasi. Ini kita kasih sendiri-sendiri. Jadi tidak menyampur jadi satu gitu. Kita kasih login register sendiri, terus kategori kita beri tag sendiri gitu, produk, keranjang, transaksi. Dan kita juga buat di sini dokumentasi di sini. Semestinya contoh ya. Di sini aja. Nah, ini kita kasih dokumentasi di sini agar nanti semisal fungsi ini digunakan di sini semisal gini. Nah, kode yang ini apa? Coba alurkan kodenya. Coba alurkan kodenya itu dari Swagger-nya aja dulu. Oh, dari Swagger. Jadi ya dari awal registrasi sampai akhir checkout tuh seperti apa, kamu lakukan di Swagger-nya dulu aja. Oke. Nanti belakang. Didemokan dulu nanti. Didemokan dulu. Di code-nya. Oke. Ya. Dibesarin lagi Swagger. Dibesarin lagi Swagger-nya. Nah, yang pertama kita masukkan username dulu. Nah, di sini kita pakaikan juga validasi. Sebenarnya ini belum diisi. Kita coba execute, masukkan. Nah, username harus diisi. Berarti username harus diisi dulu. Semisal katakanlah namanya Tejo 123. Nah, terus password ini juga ada validasinya. Semisal Tejo ini belum diisi pun, nah di sini password harus diisi, atau di sini passwordnya user. Nah, di sini sudah digunakan orang lain. Misal di sini ada password 123 sampai 8. Kita coba 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini. Nah, password sudah digunakan oleh pengguna lain. Itu terus berarti kita ganti jadi Tejo 123 45. Nah, terus full name-nya Tejo Jogja. Gini, kita masukkan. Nah, selamat registrasi sudah berhasil. Kita cek di sini di database ada masuk. Nah, ini ID user 27 Tejo 123 Mas Tejo Jogja. Nah, ini sudah kita masuk. Terus kita lanjut ke login. Nah, kita login tadi Tejo 123. Nah, ini juga kita buatkan validasi di sini. Misal ini passwordnya salah pun di sini, nah keluar password atau username salah untuk mengidentifikasi bahwa ini salah gitu. Kita masukkan Tejo tadi berapa? Sampai 5. Itu 2, 3, 4, 5. Masuk. Nah, ini udah ada tokennya. Kita masukkan. Masukkan di sini. Oke. Terus coba kita ganti. Kita ganti karena tadi kita sudah mengautentifikasikan di sini. Kita langsung ganti, jadi tidak perlu memasukkan lagi ID yang mana yang kita ganti. Kita langsung bisa menggantinya tanpa perlu masukkan ID-nya. Berarti kita masukkan Tejo aja. Tejo aja. Terus passwordnya oke. Tejo aja 123. Oke. Tejo nggak usah diganti lagi, kita masukkan. Nah, pembaruan data pengguna berhasil. Nah, kita masuk di sini, kita lihat ID nomor 27. Nah, sudah berganti menjadi Tejo aja. Oke.
kedua kita kategori. Ini untuk melihat kategori yang ada apa saja kan gitu. Oke, kita lihat. Nah, ini ada 4 kategori pria wanita, koleksi pria, koleksi wanita, dan koleksi anak-anak. Kita coba lihat di kategori salah satunya ada produk apa saja yang masuk di situ. Kita masuk satu, kita lihat. Nah, untuk produk kategori pria dan wanita itu ada produk seperti ini, 1, 2, ini masuk detailnya. Terus ini juga kita masukkan validator untuk melihat. Kita masukkan 5 karena tadi kategorinya ada 4, kita masukkan 5 juga. Nah, kategori tidak ditemukan. Oke. Kita lanjut. Nah, ini yang saya omongkan tadi. Di sini ada untuk limit berapa produk yang akan ditampilkan. Nah, untuk keyword yang dicari barang apa, max harga dan minimal harga. Kita coba kita A. Karena kita limitnya masukkan 5, berarti nanti yang keluar akan 5. Kita coba. Nah, ini yang hurufnya ada A ini keluar. Nah, kita hitung limitnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Nah. Dan ini kita buat by by harga. Jadi harganya mulai dari yang terkecil sampai yang urut dari terkecil dulu sampai yang ke besar. Dari 2.500, 5.000, 5.000, 12.000. Itu. Terus yang kedua, ada kita tambahkan produk. Nah, kita masukkan produk sepatu naik. Sepatu naik, kita masukkan stok 10, kita masukkan harga 200.000, kita masukkan kode kategori ID kedua. Nah, ini bisa kita masukkan fotonya. Kita masukkan foto, kita lihat fotonya ini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti akan bertambah. Nah, ini untuk foto pun kita ada validatornya gitu. Enggak cuma bisa sembarangan memasukkan foto. Kita masukkan kita cari yang PNG. Nah, karena yang saya buat ini khusus untuk JPG dan JPEG. Oke, kita masukkan PNG. Nah, oke, nah di sini tipe gambar harus berupa JPEG atau JPG. Jadi kita ganti yang nah, kita masukkan yang JPG. Oke, produk berhasil dimasukkan. Nah ini untuk mengedit produk semisal produknya stoknya habis atau produknya sudah gak ada gitu. Kita bisa di sini. Contoh tadi produk sini kita lihat. Nah, ini ID ketiga sepatu naik. Oke, kita masukkan produk ID 33 sepatu naik, kita ganti jadi sepatu Puma. Nah, kita masukkan stok 10, harganya jadi 10.000. Nah, kita masukkan. Nah, produk berhasil diedit. Kita lihat tadi produk 33. Nah, jadi sepatu Puma. Nah, terus kita juga bisa menghapus. Nah, produk mana yang mau dihapuskan? Nah, itu kita try it ke 33 tadi, kita hapus. Nah, kita lihat di database sudah tidak ada. Kita lanjut ke keranjang. Nah, keranjang ini
Nah, kita tidak perlu memasukkan ID karena ID-nya sudah kita masukkan ke autentifikasi yang tadi. Jadi kita masukkan produk ID, kita semisal mau membeli produk 22 ini, meja. Kita masukkan 22. Nah, tadi kuantitasnya berapa kita lihat? Kuantitas. Meja kuantitasnya 15. Semisal kita masukkan lebih dari 15, maka nanti akan keluar validasinya. Stok dari produk ID 22 hanya tersisa 15 barang. Nah, kita akan berarti kita tidak boleh memasukkan lebih dari 15. Jadi kita masukkan beli 2, masukkan ke keranjang 1. Nah, produk berhasil dimasukkan di keranjang. Coba kita lihat. Tadi kita masuk sebagai Mas Tejo kan. Nah, terus kita lihat. Nah, barang yang tersimpan atau yang ada di keranjangnya Mas Tejo ini apa saja? Kan, nah, karena tadi hanya memasukkan 1, berarti hanya ada 1. Nah, terus setelah itu kita bisa melihat juga ID ke 36. Langsung delete aja coba. Oh, langsung delete. Kita delete keranjang. Tiga tadi. Benar gak sih? 3.28. 28. Nah. 28. Pesanan tidak ditemukan. Oh, 36, ternyata 36. Maaf. 36. Nah, pesanan berhasil dihapus. Nah, kita coba. Tadi kan hanya 1, kita coba lainnya 37 ini. Nah, seperti tadi pesanan tidak temukan karena Mas Tejo tadi hanya ada 1 dan itu sudah dihapus. Kita langsung ke transaksi. Nah, ini transaksi ini ada 2. Transaksi langsung dari produk atau transaksi dari keranjang. Kita coba dari transaksi langsung dari produk. Nah, kita masukkan di sini Tejo University. Coba ini DIY. Nah, pun email pun kita ada namanya validatornya juga gitu. Kita isi, coba kita isi gitu. Nah, kuantitas 1, ya kita coba. Nah, format email tidak valid karena tidak menggunakan @gmail tadi atau yang lainnya, yang penting pakai @.com tadi. Kita masukkan tejo@gmail.com seperti itu. Kita coba lihat. Nah, transaksi berhasil ditambahkan. Nah, ini kan produk 27 men-check out 1 barang. Kita lihat produk 27 produk 27. Nah, ini. Nah, akan berkurang di sini. Kita buatkan validator seperti itu. Fungsi yang bisa mengurangi kuantitas ketika di check out. Terus yang kedua ada transaksi dari keranjang. Nah, ini pun sama ya. Validasinya pun sama. Bedanya dari keranjang. Kan tadi keranjang sudah kita hapus ya. Jadi kita coba Tejo Adi nama Jogja. Oke, ini tadi kan 36 karena sudah kita hapus. Nah, keranjang masih kosong karena tidak ada barang. Seperti itu. Coba kita masukkan lagi di keranjang tadi. Keranjang, nah, kita langsung masukkan saja. Oke, kita lihat keranjang terus. Bawa. Nah, ini.
lihat semua keranjang. Nah, 37 kan berarti. Terus kita lihat 37. Kuantitas 1. Nah, transaksi berhasil ditambahkan. Nah, tadi pun yang di keranjang nanti akan hilang. Yang tadi. Maaf. Karena tadi belum di-refresh, jadi kita lihatnya dari sini. Nah, ini. Nah, masih kosong. Seperti itu. Udah, ada yang mau ditanyakan? Mungkin? Ini usernya cuma satu ya? User ya, kita masih menggunakan satu user doang, belum menggunakan admin karena ya itu toko saya, karena Ya. toko saya. Oke, misalnya tadi kalau lihatnya ada bug itu, Bug. ya user lain bisa nambah barang kan? Oh iya, benar. Ya, Nambah nggak barang. apa-apa, Ya. tapi secara ini udah oke lah, udah bagus. Heeh. Coba lihat codingan ya. Kode. Iya. Oke. Dari PHP-nya dulu aja. Oke, kita kecilkan dulu. app.p. Iya. Oke, seperti ini. Nah, Oke, semuanya sudah ada validasi ya, dokumentasi. dokumentasi untuk memudahkan jika nanti misal kita cuti atau ada berhalangan diteruskan teman kita tidak miso-miso ya. Iya. Karena kesulitan membaca kode kita. Jadi memudahkan paling tidak. Oke, sudah pakai INV belum? .env. INV sudah. Sudah. Nah, Sudah. ini sudah Oke. seperti yang direkomendasikan. Iya, iya. Validasinya kamu taruh di mana? Pisah sendiri atau dalam controller? Seperti yang alur kode atau pola. Di validasinya, validatornya. Nah, itu kita masukkan di controller. Oh, Seperti ini. Nah, ini misal ini pesan tidak ditemukan atau seperti ini. Terus lihat ini. Inputan semua harus diisi. Ini kita masukkan di controller. oke. Apa lagi ya? User. Ini coba lihat di bagian login. Login controller ya, bagian JWT identifier itu. Controller. Controller ya itu. Nah, ini seperti ini. Itu yang disimpan apa aja itu, data yang disimpan ke token? Yang disimpan di token itu Cahaya lagi. Oh, ini ya ID. Nah. ID full name. nah itu Apa full lagi? name. ID sama full name? Full name iya. Oke. Oke sih, mungkin dari Kun itu aja. Kalau dari Mas Grim mungkin tambah. Oke, kita beri tepuk tangan dulu buat Mas. Oke, Mas Faul. Saya mungkin cerita sedikit tentang Mas Faul lah, yang latar belakangnya mungkin bisa cerita lulusan Oh, iya. terakhir, pendidikan terakhir apa Mas Faul? Pendidikan terakhir SMK SMK dan jurusan TKJ dan itu TKJ. pun di pondok ya, di Oh, di pondok. pondok. Jadi tidak leluasa kita ya mungkin kita sedikit tahu lah tentang teknologi, tapi tidak seluasa teman-teman kita yang sekolah di luar gitu. Tapi di sekolah itu, di pondok itu juga ini enggak mendapatkan materi-materi pemrograman enggak? Oh, tidak. Kita Enggak. lebih ke jaringan sih, jaringan. Oh, lebih ke jaringan. Berarti untuk skill codingnya Mas Faul full belajar di university ya? Full belajar university. Oke, terima kasih Mas Faul. Keren proyeknya. Oke, saya mungkin dari orang awam nih. Saya mau tanya, tadi kan diperlihatkan tuh di database, terutama di mana autentikasi di proses login itu, register. Saya lihat itu kan di tabel password itu masih telanjang ya ininya apanya kayak passwordnya masih kelihatan, oh passwordnya apa 1 2 3 ya kelihatan. Iya. Itu emang dibuat seperti itu atau memang belum dikasih kayak inskripsi nggak sih gitu misalnya? Nah, karena saya masih pemula ya, jadi untuk memudahkan saya juga untuk membacanya kembali gitu. Mungkin karena besok yang untuk lebih Coba ke profesionalitas, ditampilin mungkin dulu. bisa. Yang tabel user tadi itu.
Nah, seperti ini. Nah, itu kan password tuh kan sesuai Iya. dengan apa yang diinputkan gitu. Ya. Kalau kita misal datanya nanti ya amit-amit Iya. kena data breach gitu kan, Iya. dikena bobol, ya otomatis passwordnya sudah kebaca semuanya gitu, tanpa Iya. harus dienkripsi gitu kan. Jadi Iya. mungkin nanti Nah. tambahan dari saya mungkin harus dikasih enkripsi lah gitu. Nanti misal tanya ke mentor seperti apa proses mengenkripsi password gitu lah. Jadi apa yang diinputkan di user itu ya nanti di situ nggak kelihatan apa passwordnya. Oke. Ya. Kasih. Oke, kayaknya itu aja kalau dari saya. Tadi sudah didemokan terkait alur dari proyeknya. Kan tadi juga sudah dari teknis sama mentornya Mas Binsar sendiri sudah dikulik lah. Sudah ada apa? Ada dokumentasinya juga. Itu dokumentasinya tulis sendiri atau pakai apa? Kita untuk memudahkan ya kemarin Heeh. pakai AI. Tapi Pakai AI. Apa pakai apa aplikasinya? ChatGPT gitu. Oh, ChatGPT. Dokuza tuh belum support Python tuh. Oh, belum. Ya, nanti biar ditambahin support Python Dokuza itu. Oke, saya kira sudah. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau tanya terkait proyeknya Mas Hifaul? Tadi aku lupa satu hal. Bagian password, Iya. harusnya itu nggak ada validasi sudah dipakai sama orang lain apa belum? Ya, itu harusnya nggak perlu. Validasi itu harusnya username. Ya, Oh iya. iya username-nya yang udah dipakai atau belum. Kalau password nggak usah. Oke. Ya. oke. Jangan malahan dulu ada orang bikin username password ini untuk username si A, itu ada dulu, itu jangan kayak gitu ya. Mas dipakai. Nah, iya, Jadi malah nanti tinggal nih siapa yang pakai password. iya. Itu terkait hashing memang kemarin belum dikasih mah. Jadi sengaja fokusnya di mereka di CRD-nya dulu, flow-nya. Nanti sebenarnya rencana setelah ini baru tak kasih materinya untuk password. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang mau nanya enggak? Sudah. Ada yang mau menggoreng? Latin cook. Ayo, enggak ada? Oke, sudah semuanya? Oke, ini jadi inspirasi buat kita semua, buat teman-teman yang lain juga. Ini Mas Faul full belajarnya di university dari awal apa front end juga di Front sini ya? end di sini. Jadi setelah front end selesai, Mas Faul mendapatkan kesempatan buat apa ya? Mendapatkan kesempatan untuk menerima beasiswa dari Della Meta Bilano, dan ya kita lihat hasilnya seperti apa, sudah dibuktikan sama Mas Faul nih. Gitu. Oke, mungkin dari Mas Faul ada pesan-pesan terakhir kan? Mungkin ada 1-2 patah kata yang mau disampaikan buat teman-teman di sini atau yang nanti akan ditonton oleh banyak orang nih nantinya gitu Mas Faul. Mungkin ada sedikit ya. Kalau ada kurang dari saya mohon diberitahu karena saya pun masih pemula, butuh masukan-masukan dari lainnya agar lebih menambah skill dan jam terbang saya. Tapi jika ada kelebihan, mohon jadikan nilai plus untuk saya diterima di Della Meta. Menyala, harus menyala. Oke, mungkin ada lagi nggak mau ditampilkan atau sudah cukup dari proyek itu? Sudah cukup. Sudah. Oke, sudah. Ya, monggo ditutup Mas Saya Faul. tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.